Welcome to Indonesia. Indonesia is Wonderland. Airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin memperkenalkan diri. Saya Anissa Zahra, Saya Kamelia Ripahma. saya Sifa Aulia Zahra. Saya Siva Layulia. Di sini kami akan menayangkan video tentang wawasan Nusantara. Berikut videonya. Wawasan Nusantara. Apa yang kalian ketahui tentang istilah wawasan Nusantara? Jika belum, pada bagian ini, mari kita bahas bersama-sama yuk. Apa saja sih pengertian, asas, tujuan, dan fungsi dari wawasan Nusantara? Oh iya, sebagai contoh, nanti kita paparkan pula beberapa implementasi wawasan Nusantara yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Simak terus ya videonya. Next part. Pengertian wawasan Nusantara. Pengertian wawasan Nusantara yang diusulkan MPR dan dibuat di Lemhanas tahun 1999 sebagai berikut. Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional. Secara etimologis, wawasan Nusantara berasal dari kata wawasan dan Nusantara. Wawasan yang berarti cara pandang, sedangkan Nusantara yang berarti kesatuan kepulauan Indonesia yang terletak antara dua benua dan dua samudra. Secara terminologis, wawasan Nusantara menurut Profesor Wan Usman, wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah airnya sebagai negara kepulauan dengan semua aspek kehidupan yang beragam. Asas wawasan Nusantara. Yang pertama ada asas kepentingan yang sama akan menciptakan kerjasama antar elemen masyarakat. Sebagai contoh, di masa kemerdekaan saat semua rakyat Indonesia melakukan berjuang bersama-sama mengusir para penjajah. Asas keadilan. Seluruh elemen masyarakat mempunyai hak yang sama dalam mendapatkan keadilan dan mewujudkan tujuan, serta cita-cita nasional tidak boleh merugikan pihak tertentu maupun mengutamakan kepentingan kelompok atau golongan sendiri. Asas kejujuran. Kejujuran dalam berpikir serta bertindak menjadi sebuah asas wawasan Nusantara yang sangat penting. Berani berpikir dan bertindak hanya yang sesuai dengan fakta serta kenyataan. Wajib dilakukan demi tercapainya kemajuan. Asas solidaritas. Sikap solidaritas sudah selayaknya dijalankan oleh seluruh masyarakat Indonesia, tanpa membeda-bedakan dari dan kepada siapa. Solidaritas dapat menjadi kekuatan tersendiri untuk mewujudkan tujuan dan cita-cita nasional. Asas kerjasama. Kerjasama serta koordinasi tersebut dapat dilaksanakan atas dasar kesetaraan agar terciptanya efektivitas dalam mencapai tujuan bersama. Sebab kebersamaan dan gotong royong ini akan memudahkan serta meringankan suatu pekerjaan termasuk dalam menghadapi tantangan terhadap implementasi wawasan Nusantara. Asas kesetiaan menjadi tonggak utama dalam menciptakan kesatuan suatu negara. Jika kesetiaan ini goyah, maka dapat dipastikan persatuan dan kesatuan akan berantakan. Tujuan wawasan Nusantara ke dalam maksudnya adalah menjamin persatuan dan kesatuan di segenap aspek kehidupan nasional, baik aspek alamiah maupun aspek sosial. Bangsa Indonesia harus meningkatkan kepekaannya dan berusaha untuk mencegah dan mengatasi sedini mungkin faktor-faktor penyebab timbulnya disintegrasi bangsa. Tujuan wawasan Nusantara keluar, maksudnya yaitu menjamin kepentingan nasional dalam era globalisasi yang makin mendunia maupun kehidupan dalam negeri. Kemudian turut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, keadilan sosial, serta kerjasama dan sikap saling menghormati. Fungsi wawasan Nusantara secara umum.
Ialah berperan sebagai pedoman, motivasi, dorongan, dan rambu-rambu dalam memastikan semua kebijaksanaan, ketentuan, tindakan, serta perbuatan dalam penyelenggaraan negara, baik pusat maupun daerah. Fungsi Wawasan Nusantara menurut para ahli. Yang pertama, sebagai konsepsi ketahanan nasional, yaitu sebagai konsep dalam pembangunan, pertahanan keamanan, serta kewilayahan. Yang kedua, sebagai pembangunan nasional, yaitu meliputi kesatuan politik, sosial dan ekonomi, sosial dan politik, kesatuan pertahanan serta keamanan. Yang ketiga, sebagai pertahanan dan keamanan, yaitu pandangan geopolitik Indonesia sebagai satu kesatuan pada seluruh wilayah serta seluruh kekuatan negara. Yang keempat atau terakhir, sebagai wawasan kewilayahan, yaitu pembatasan negara untuk menghindari adanya sengketa antar negara tetangga. Berikut video implementasi berdasarkan asas wawasan Nusantara. Tujuh. Kan cuma ke depan doang. Bu, itu juga nggak pakai helm. Berhenti. Ya apa ya, Bu? Kok nanya? Kan pakai helm kan? Iya, saya cuma ke sana doang kan, Bu. Nggak perlu pakai helm. Ada siapa? Kan peraturan tetap peraturan. Kan tetap dekat Bu di sana. Nggak boleh dong. Nggak boleh, Bu. Kendaraan di rumah. SIM? KTP belum, Bu? Nggak ada. KTP? Saya masih kelas 10 sih, Bu. Dia masih 15 tahun. Dan pada akhirnya, kedua anak tersebut ditilang. Hal ini bertujuan agar mereka dapat memperbaiki kesalahan mereka, tentunya dengan mematuhi peraturan lalu lintas. Itu ada yang jualan tuh kan. Beli? Berapa? Belinya. Bu, ini berapa Bu satu? Ini yang apa? Nastar ya? Iya, yang nastar. Nastar harganya 10.000. 10.000. Kalau ada uang pas aja ya? Iya. Mas ini nggak boleh dong, Kak? Nggak boleh. Ya mana ada nggak boleh? Ini harus video, nggak boleh begitu. Oke. Ini ya, Bu. Ya, karena nggak ada plastik, jadi itu aja ya. Makasih, Bu. Yes. Can you help me? Yes, I can say. Where is cafeteria factory? Oh, you can go straight and then turn right, and the cafeteria on the left. Oh my god. Thank you so much. Yes, it's okay. See you later. See you later. Be careful. Oh, thank you. Assalamualaikum. Hai. Hari ini kita di diskusi apa nih? Kita kan nanti mau agenda ini mau jalan-jalan. Kalian pada setuju gak? Iya, Mau jalan-jalan kemana? Jalan-jalannya kita ke Ragunan aja biar bisa lihat uang. Oh, welcome. Kayak kalau Ragunan nggak ada. Kenapa? Dia sih Panas jalan-jalan. juga nggak sih? Terus kita ke mana? Kalau mau ke
sama-sama ya. Tapi kan harus solo gitu sih. Kita nyewa. Siapa yang bawa? Itu kami tahu tempat yang nyewa udah, tahu kontaknya gitu tahu. Mau? Boleh. Oke, gas. Kuy gasnya. Harinya gimana? Kapan? Mending weekend aja. Weekend. Kita ambil Sabtu. Saya sih ikut aja bebas Minggu deh. Iya. Minggu. Boleh. Minggu depan ya. Sip. Yeay. Ini Kamel sama Syifa kemana ya? Itu mereka. Halo, gimana perjalanannya tadi? Lancar. Oh, oke. Caca ada kabar gak? Tadi aku udah nelpon, tapi dia nggak diangkat gitu. Sama sih, tadi udah coba hubungin tapi nggak diangkat-angkat. Apa? deh? Kurang Kita tahu sih. coba telepon aja yuk. Boleh? Ya udah, ke telepon ya. Halo, assalamualaikum Cak. Waalaikumsalam. Caca di mana sekarang? Sekarang Caca di Depok sih. Oh iya, ini kita udah nyampe nih Cak. Nggak bisa ya? Caca masih di Depok? Iya sih. Oh, ya udah deh. Padahal kan kita udah hype banget ngarepin Caca datang. Ini juga mobil sama yang lainnya udah dipersiapin juga, udah siap semuanya. Tinggal jalan doang. Maaf banget ya, Caca juga minta maaf sama Iya yang nggak lain. apa-apa Cak. Ya santai aja. Ya deh Cak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana? Caca masih di Depok sih. Terus ini kita gimana dong? Kita bertiga aja. Gak apa-apa. Gak apa sih, kita Semua juga udah siap kan? Ya deh. Kirim motor bertiga. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama. Sekian dari kelompok 3, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.